Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Apoteker Anggun Syafitri, Sarjana Farmasi, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Farmasi. Saya merupakan Ketua Program Studi di Program Studi S1 Farmasi di Fakultas Farmasi, Institut Kesehatan Deli Husada, Deli Tua. Video ini saya susun sebagai bentuk pernyataan resmi saya selaku dosen dalam mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini menjadi bagian integral dari portofolio yang diajukan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, riwayat pendidikan saya, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, dan video pengajaran saya di kelas. Perjalanan akademik saya bermula di Institut Kesehatan Deli Husada, di mana saya menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi, profesi apoteker, dan magister kesehatan masyarakat. Semangat untuk terus berkembang membawa saya melanjutkan studi dan meraih gelar magister farmasi dari Universitas Sumatera Utara. Saya mengajar pada bidang ilmu farmakologi dan farmasi klinis. Sebagai dosen Prodi S1 Farmasi, saya mengampu mata kuliah farmakologi toksikologi, farmasi komunitas, farmasi rumah sakit, farmasi klinis, farmakologi masyarakat, farmakoterapi penyakit infeksi, serta beberapa mata kuliah lainnya yang relevan dengan bidang ilmu dan pendidikan saya. Dalam video pembelajaran saya ini, saya akan memberikan pengantar mata kuliah farmakologi dan toksikologi, sebuah mata kuliah inti yang diberikan pada semester 2 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk memahami prinsip kerja obat, baik secara farmakokinetik maupun farmakodinamik. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk mempelajari efek farmakologis dan toksik obat terhadap sistem organ utama seperti sistem respirasi, ekskresi, pencernaan, kardiovaskular, endokrin, hingga sistem saraf. Mahasiswa juga akan diperkenankan pada peran autokoid dan vitamin, serta berbagai metode uji toksisitas dan efektivitas obat, baik secara in vitro, in vivo, maupun in silico. Di akhir, pembelajaran ini juga menambahkan tentang toksikologi forensik dan evaluasi risiko toksisikan terhadap manusia dan lingkungan. Sebagai bagian dari penguatan pembelajaran berbasis riset, saya juga akan mengkaitkan topik-topik yang relevan dengan penelitian saya, yang pastinya telah saya publikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Dalam riset tersebut, saya mengkaji potensi ekstrak etanol daun benalu duku sebagai antioksidan dengan menggunakan tikus diabetes yang diinduksi, dengan mengamati kadar enzim superoksid dismutase dan perubahan sitologi pankreas. Penelitian ini menjadi contoh nyata bagaimana farmakologi eksperimental dan toksikologi praklinis dapat diterapkan dalam pengembangan bahan alam sebagai agen terapi potensial, khususnya dalam konteks pengobatan diabetes mellitus, yang juga menjadi bagian penting dari materi sistem endokrin dalam perkuliahan ini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja obat dan bagaimana obat diproses dalam tubuh secara ilmiah. Lalu, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis efek farmakologis dan toksik obat terhadap berbagai sistem organ berdasarkan data dan kasus klinis. Memahami metode pengujian toksisitas dan pengembangan uji efektivitas obat, baik untuk senyawa sintetik maupun bahan alam, untuk mengkaitkan teori yang dipelajari dengan praktik riset dan pelayanan kefarmasian, sehingga mahasiswa mampu berkontribusi dalam pengembangan terapi yang aman dan efektif.
Untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan ini, saya menggunakan sejumlah referensi utama dan pastinya pendukung yang kredibel dan relevan di bidang farmakologi dan toksikologi. Referensi utama di antara lain seperti Kat Jung, yaitu Basic and Clinical Pharmacology edisi ke-15, Goodman and Gilman, yaitu The Pharmacological Basic and Therapeutic edisi ke-13, Tozer and Rowland, Introduction to Pharmacokinetic and Pharmacodynamic, Kasaret dan Dole, yaitu Toksikologi, The Basic Science of Poison, edisi ke-9, dan beberapa jurnal ilmiah terkini, seperti Frontiers in Pharmacology, Pulmonary Pharmacology and Therapeutic, Springer Gastrointestinal Pharmacology, serta Diabetes, Obesity, and Metabolism. Referensi digital juga saya perlukan, seperti Swiss ATME untuk simulasi in silico dan OECD Guidelines for the Testing of Chemical sebagai standar internasional dalam pengujian toksikologi. Sebagai bagian dari pembelajaran berbasis riset, saya juga menyertakan artikel hasil penelitian saya sendiri yang pastinya telah saya publikasikan. Salah satunya contohnya seperti antioksidan capacity of benaluduculips alcoholic extract on SOD levels and pancreatic cytology in induced diabetic rats. Referensi ini relevan dalam mendukung materi sistem endokrin, khususnya pada pembahasan tentang terapi diabetes dan potensi bahan alam sebagai anti-diabetik. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam proses penyampaian atau delivery materi selama perkuliahan tatap muka di kelas, saya berusaha menggunakan media belajar berupa slide presentasi, yaitu PowerPoint, yang saya susun secara sistematis dan tentunya informatif, sesuai dengan topik yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Slide yang saya buat, saya upayakan berisi poin-poin penting, skema, serta ilustrasi untuk memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Setiap perkuliahan, biasanya saya awali dengan metode ceramah interaktif, di mana saya memberikan penjelasan inti materi, misalnya pada topik farmakokinetik. Saya menjelaskan proses ATME, lalu mengkaitkannya dengan contoh-contoh obat yang sering digunakan sehari-hari. Kemudian, untuk topik seperti toksikologi sistem pencernaan atau sistem saraf, saya juga menggunakan pendekatan case-based learning. Saya menyajikan kasus sederhana seperti gagal ginjal akibat neprotoksik obat dan mendiskusikannya bersama mahasiswa, baik dalam forum yang kecil maupun volume yang lebih besar. Selanjutnya, dalam hal asesmen atau penilaian. Saya biasanya menerapkan penilaian yang formatif dan sumatif sesuai dengan komponen evaluasi di dalam RPS. Jadi, setiap pertemuan, saya melakukan pretest dan posttest sederhana untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Lalu, mahasiswa juga diberikan tugas harian seperti pembuatan infografis, mini review jurnal, atau simulasi Swiss ATME untuk topik seperti pengujian in silico. Penilaian akhir mencakup akumulasi dari tugas individu dan kelompok, lalu ujian tengah semester, ujian akhir semester, dengan komposisi bobot sesuai ketentuan dalam RPS. Sehingga proses penilaian berlangsung secara adil, transparan, dan tentunya objektif. Demikianlah gambaran proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas, dimulai dari penyampaian konsep, eksplorasi kasus, hingga refleksi mandiri oleh mahasiswa. Selanjutnya, mari kita simak bersama video pembelajaran yang menggambarkan suasana kelas saat topik ini dibahas secara langsung. Selamat menyaksikan dan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua.
Overdosis ya, Bu. Ada tugas ya? Iya, Bu. Tapi tenang aja, kita hari ini belajarnya santai. Saya juga tidak mengharapkan kalian untuk paham 100%, tapi yang saya harapkan kalian hadir 100%. Hadir badannya, hadir pikirannya, yang pasti hadir hatinya di sini. Ya, saya tahu bahwasannya memang istilah-istilah farmasi ini seperti hafalan atau rapalan Harry Potter ya kan? Ribet dan bikin kepala berasa. Iya atau enggak? Iya ya, Bu. Tapi it's okay, kita akan lewati bareng-bareng. Oke, baik anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar terkait dengan sistem endokrin dan terapi diabetes mellitus. Namun sebelum itu semuanya, saya mau tahu dulu nih tentang pemahaman kalian terkait dengan diabetes mellitus. Kira-kira siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya? Oke, silakan. Izin menjawab ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Kasih Claudia Bukit, NPM 2418692. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi di atas batas normal. Oke, good. Jadi seperti yang sudah dikatakan teman tadi, diabetes mellitus adalah ketika seseorang itu kadar glukosa darahnya di atas normal. Oke, itu berkaitan dengan sistem endokrin dan terapi diabetes mellitus yang menjadi topik perkuliahan kita hari ini. Nah, Bu, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan peran insulin dan bagaimana sebenarnya regulasi glukosa di dalam tubuh. Oke, anak-anak ibu, kita tadi sudah membahas apa sih sebenarnya diabetes mellitus. Sekarang kita harus tahu tuh sebenarnya apa dan bagaimana regulasi glukosa di dalam darah. Tadi kan sudah kita jelaskan gembok. Gembok tadi apa? Reseptor. Kalau insulin adalah kunci. Kalau glukosa darah mau masuk ke sel harus ada insulin. Insulin dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh sel beta pankreas. Sel apa ini? Ini, anak-anak ibu, ini akan menghasilkan glukagon. Nah, ada kalanya kita membutuhkan glukosa. Itulah yang membuat sel apa mengeluarkan glukagon. Kita tadi sudah bahas terkait dengan diabetes, regulasinya, diabetes itu apa. Sekarang gejala klasik diabetes mellitus. Nah, ini sering kita kenalin ini anak-anak ibu. Yang pertama itu adalah poliuria. Kita bisa lihat di slide ya. Poliuria itu adalah keadaan di mana pasien diabetes itu kencing terus atau buang air kecil terus ke lalu apa lagi? Polidipsia. Apa Bu polidipsia? Haus terus. Maunya minum terus. Ya iyalah ya kan. Namanya juga tadi air seninya dikeluarkan terus-menerus. Ada lagi apa? Polifagia. Lapar terus. Tapi ketika sel tidak menerima glukosa dia akan meniup dan dia akan lapar. Makanya kita terus lapar terus. Kemudian apa lagi? Mudah ngantuk. Ya iyalah, udahlah sel yang nggak ada dikasih makan. Ya pada akhirnya kita kan ngantuk. Kemudian apa? Badan gatal. Bakteri suka yang lembab. Satu lagi apa? Yang manis. Tadi kita sudah membahas terkait dengan terapi insulin. Lalu kita juga sudah bahas terkait dengan obat oral anti diabetesnya. Tapi kan pasien itu tetap bisa rusak, ya kan, pankreasnya. Ingat tadi sel beta pankreas menghasilkan insulin. Nah, lalu apa nih solusinya? Kira-kira apa solusinya? Nah, itulah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian terkait dengan daun benalu duku. Oke. Nah, ini adalah penelitian saya. Ya, penelitian saya. Kadang penyakit yang kompleks datang dari tempat yang paling sederhana, yang tidak kita sangka-sangka. Apa contohnya? Daun kecil yang tumbuh di pohon duku. Dia ternyata memberikan efek yang luar biasa terhadap perbaikan sel pankreas pada pasien diabetes. Ya, nah itulah awal dari cerita penelitian saya. Saya melihat potensi daun benalu duku itu sangat luar biasa. Itulah yang mengawali cerita penelitian saya. Kita lihat selanjutnya.
dengan streptozoontosis. Nah, hasilnya sungguh menarik loh anak-anak ibu. Kenapa? Ketika saya coba dalam waktu 28 hari terhadap virus diabetes tadi, saya kasih setiap hari selama 28 hari ekstrak yang saya suspensikan dengan CFC. Nah, ternyata terjadi kenaikan kadar SOD yang signifikan. Ini bisa kita lihat hasilnya. Selanjutnya apa? Perbaikan sel beta pankreas. Ini ya, ada perbaikan, ada regenerasi. Kenapa Bu? STJ tadi kan, STJ yang penginduksi tadi, dia itu merusak sel beta pankreasnya. Jadi benar-benar dirusak. Nah, ketika dikasih daun eukaliptus tadi, itu saya coba dengan histopatologi pankreas. Saya lihat di bawah mikroskop. Makanya tadi kita lihat bahwasannya ada tikus yang saya bedah kan. Saya bedah untuk mengambil organ pankreas. Nah, ada perbaikan, ada regenerasi. Jadi anak-anak ibu, benang buku itu bukan sekadar daun. Dia adalah lambang pengetahuan yang bisa tumbuh di mana saja. Hal kecil yang kita anggap sepele, benar buang aja, tapi ternyata memberi manfaat yang luar biasa dan harapan sembuh bagi pasien diabetes. Inilah perjalanan kecil yang saya lakukan dari laboratorium untuk masa depan terapi yang lebih muncul. Saya, apoteker Ratu Syafitri, Eskom MKM Enpal, mempersembahkan riset ini bukan hanya untuk jurnal, tetapi untuk pembelajaran kita yang lebih bermanfaat. Oke? Jadi anak-anak ibu, kita sudah membahas dari hulu sampai hilir bagaimana diabetes, apa itu diabetes, regulasi glukosa darah, terapinya, sampai dengan aplikasinya pada kehidupan nyata. Untuk itu, sebelum kita masuk ke the next pembahasan kita, ada yang perlu kita diskusikan atau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Put your hands up. Oke, silakan. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Ibu Lesandra Lutarigan dengan NPM 241809. Saya ingin bertanya Bu, apakah ekstrak duku benar-benar bermanfaat untuk terapi diabetes? Terima kasih ya Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya akan langsung menjawab, apakah ekstrak etanol daun benalu duku itu benar-benar efektif untuk penyakit diabetes? Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan secara praklinis tadi, dia meningkatkan kadar SOD. Dia juga memperbaiki sel beta pankreas, yang artinya dia efektif untuk memperbaiki organ pankreas. Tetapi dia hanya terapi adjuvan, bukan terapi pengganti atau terapi utama. Terapi utamanya adalah tetap antidiabetik oral atau insulin. Dia adalah terapi tambahan. Jika pasien diabetes membutuhkan obat herbal, itu harus ditanya dulu ke dokter. Apakah memang boleh atau tidak? Seperti itu ya. Oke, diskusi selanjutnya terkait dengan jika ada pasien bertanya, datang ke apotek, boleh nggak saya pakai obat herbal? Dan apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa? Oke, silakan. Izin ya Bu, perkenalkan nama saya Rahmatillah. Saya NPM dari 2418154. Jadi saya ingin menjawab jika pasien bertanya, bolehkah saya pakai herbal Bu? Dan apa yang harus dilakukan? Sebagai informasi yang baik, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah herbal tersebut memiliki bukti ilmiah dan sudah izin edar dari BPOM. Jika iya, maka saya akan menjelaskan bahwa itu bisa digunakan. Tetapi dia bukan sebagai terapi pengganti, melainkan terapi pendamping saja. Waktu menggunakannya pun harus ada pengawasan terlebih dahulu, termasuk pemantauan dari kadar gula darah dan kemungkinan interaksi dari obatnya. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya pelajaran utama dari penelitian ini untuk mahasiswa farmasi? Oke, silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Atika Rafifa dengan NPM 241803. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu, apa pelajaran utama dari penelitian ini untuk mahasiswa farmasi? Tentu memiliki pembelajaran utama untuk mahasiswa farmasi, yaitu bahwa farmasi bukan hanya sekedar menghitung dosis, tetapi juga menyelami mekanisme dan juga terapi. Adapun bahan alam yaitu yang sudah terbukti untuk metode selanjutnya pada pengobatan. Selain itu, apoteker juga memiliki peran penting, yaitu berupa tanggung jawab terhadap ilmu modern serta harapan pasien.
memasuki case based learning. Kita akan memasuki kasus, ya, kasus yang akan kalian jawab satu persatu per individu. Jadi boleh sekarang kalian keluarkan kertas selembar, tulis nama dan NPM. Nanti saya kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ready? Ready ya, Bu. Case based learning yang pertama kita akan tahu sebenarnya nih pasien geriatri berumur 62 tahun dengan BB 72 kilo didiagnosa diabetes mellitus. Lalu pasien diberikan injeksi insulin dengan dosis awal 0,5 kilo per kilogram berat badan per hari. Berapa sih dosis yang direkomendasikan? Silahkan dijawab. Case based learning yang kedua, seorang perempuan hamil 29 tahun, usia kehamilan 29 minggu. Hasil pemeriksaan rutin kadar glukosa darah 232 mg per desiliter, lalu tekanan darahnya 130/85. Lalu dokter mendiagnosa pasien mengalami diabetes mellitus. Sebagai prognosis, obat apakah yang Anda rekomendasikan untuk pasien tersebut? Ya, jadi kalian saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Silahkan. Time's up. Silahkan dikumpul hasil case based learning kalian. Ayo silahkan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dan gimana? Bisa jawab? Jawab bisa ya. Oke. Pertanyaan nomor pertama, case based learning nomor pertama. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Izin ya Bu, saya Cynthia Tambunan dengan NPM 2418221. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, silakan. Maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama. Dari soal kita ketahui bahwa berat badan pasien itu 72 kg dengan dosis awalnya itu 0,5 unit per kilogram berat badan per harinya. Yang ditanya itu dosis yang dibutuhkan atau direkomendasikan. Maka jawabannya dosis yang dibutuhkan itu yaitu dosis awal dikalikan dengan berat badan pasien. Kita dapat 0,5 dikali 72 yaitu 36 unit. Nah, dosis intermediate yang direkomendasikan itu 2:1, yaitu 2 untuk pagi hari dan 1 untuk malam hari. Dari perbandingannya ditotalkan 3, maka didapat dosis paginya itu 2/3 dikali 36, yaitu 24 unit, dan dosis untuk malamnya itu 1/3 dikali 36, 12 unit. Oke, give applause. Terima kasih ya Loli, jawabannya benar ya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi semuanya sudah paham ya terkait dengan perhitungan insulin. Nah, selanjutnya case based learning nomor 2. Siapa yang bisa? Oke, silakan Linda. Berdiri dulu. Terima kasih ya Bu. Perkenalkan, nama saya Adinda Kristiana Excelsa, NPM 24 Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebagai farmasis, obat apakah yang akan saya rekomendasikan untuk pasien tersebut? Sebagai farmasis, obat yang akan saya rekomendasikan adalah first line diabetes mellitus, kehamilan insulin. Terima kasih. Oke, bagus. Luar biasa ya untuk materi hari ini dan case based learning yang sebagai diskusi kita hari ini. Anak-anak ibu semuanya mampu menjawab dan menganalisa soal, ya kan? Dan bisa menjawab apa nih jawaban yang paling benar. Jadi ini adalah bekal kalian untuk kedepannya terkait dengan terapi diabetes mellitus. Oke, nah sebelum saya tutup, ada call to action untuk kalian semua. Apa itu? Ketika kamu paham tentang diabetes, kamu bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi satu keluarga yang menggantungkan harapannya pada Baik anak-anak ibu,
Terima kasih. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.